Selamat pagi saudaraku, selamat berjumpa kembali. Saya akan meneruskan renungan yang saya sampaikan dari kitab Hakim-Hakim. Dan kali ini saya beri tema mengejar zona nyaman yang menghancurkan masa depan. Teksnya diambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 5-7 berbunyi demikian. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak laki-laki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada Baal dan Astorat. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengar firman Tuhan. Saudaraku, orang-orang Israel diizinkan tinggal di negerinya, tapi juga Tuhan izinkan ada bangsa-bangsa tinggal di tengah mereka dengan tujuan supaya bangsa-bangsa itu membuat bangsa Israel waspada, membuat bangsa Israel kuat, membuat bangsa Israel tetap kokoh dalam keyakinan menyembah dan beribadah pada Tuhan. Dan memang tidak mudah karena bangsa-bangsa itu akan mengganggu, bangsa-bangsa itu akan mempersulit, bangsa-bangsa itu akan melakukan berbagai upaya untuk menyusahkan orang Israel. Dan pada waktu mereka menghadapi itu, akhirnya yang celaka adalah orang Israel kemudian berkompromi dengan bangsa-bangsa itu. Mereka bahkan menjadi satu dan mereka terseret pada gaya hidup, perilaku orang-orang bangsa-bangsa yang tinggal di tengah-tengah mereka itu. Mereka bahkan kemudian mengawinkan di antara anak-anak mereka diambil oleh anak-anak bangsa-bangsa itu. Kemudian orang-orang Israel, anak laki-laki juga mengambil anak-anak perempuan dari bangsa itu. Sehingga terjadi hubungan sosiokultural yang sangat lekat. Yang menyedihkan adalah kemudian bangsa-bangsa itu merasa menjadi satu dengan Israel, dan Israel menjadi sangat nyaman. Hidup bersama, beribadah bersama, nyembah berhala bersama, tidak ada lagi gangguan, tidak ada kesulitan. Nah, Israel telah mengejar zona nyaman. Zona nyaman, tetapi zona nyaman itu bukan rencana Tuhan, karena zona nyaman yang dipilih oleh orang Israel adalah zona nyaman yang berkompromi dengan kejahatan, yang berkompromi dengan penyembahan berhala, dan membuat orang Israel menjadi amat jahat. Kompromi itu membawa kenyamanan secara sosial budaya, tetapi kompromi itu menghancurkan iman kepercayaan, dan kemudian mereka terseret. Di negeri yang sangat diberkati itu, orang Israel melupakan Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Alkitab bahwa negeri Israel itu adalah negeri yang berlimpah air susu dan madu, suatu ekspresi kemakmuran pada zaman itu. Tetapi sayang sekali, orang Israel karena zona nyaman yang mereka nikmati bersama bangsa-bangsa tidak percaya pada Tuhan itu, mereka melupakan Tuhan dan melakukan yang penuh celah di hadapan Tuhan, penuh dengan dosa dan kejahatan. Bahkan tadi kita mengatakan menyembah Baal dan Asyera. Sungguh sangat menyedihkan. Mereka lupa firman Tuhan disampaikan Musa, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung berupa apapun, dan jangan sujud menyembahnya. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 3-5. Saudaraku, semuanya ini terjadi. Kehancuran Israel terjadi itu karena mereka mengejar zona nyaman dan mengabaikan etika moral dan penyembahan kepada Tuhan. Zona nyaman yang dikejar, kompromi dengan dosa, kompromi dengan kejahatan, kompromi dengan berhala. Akhirnya Israel rusak dan kehilangan masa depan. Saudaraku, jangan pernah kita kompromi dengan kejahatan. Jangan pernah kita kompromi dengan hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu berarti kita kehilangan masa depan. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati kami dan tolong kami supaya kami tidak seperti bangsa Israel yang mengejar zona nyaman, tapi mengorbankan yang prinsip dan yang utama. Akhirnya kehilangan masa depan. Berkati kami semua hari ini dalam segala tugas tanggung jawab kami. Masing-masing kami diberi sehat, rahmat, anugerah, dan kekuatan untuk kami terus bisa berkarya dan berjuang. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati negeri kami, Tuhan berkati Indonesia, negeri tercinta. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudaraku.